Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jauhar, anggota dari KKN IKDR IAIN Kudus kelompok 161 akan menjelaskan tentang pentingnya pematangan konsep moderasi beragama di lembaga pendidikan dan juga praktik moderasi beragama di lembaga pendidikan keagamaan 2019. Semua agama mengajarkan bahwa menganut sebuah agama adalah hak asasi atau dasar bagi setiap manusia. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan hatinya. Agama menjadi kebutuhan rohani dan laku diri agar dapat membimbing penganutnya menuju kedamaian. Agama tidak boleh menjadi pemicu perselisihan, apalagi sempat menimbulkan perpecahan di antara umat manusia. Meskipun pada kenyataannya setiap agama memang memiliki perbedaan-perbedaan. Namun adanya perbedaan-perbedaan yang dapat memicu perpecahan bisa diminimalisir melalui titik temu. Dengan titik temu ini, prinsip beragama yang berbeda dalam suatu negara dapat berdialog dengan kondusif. Di Indonesia sendiri, Kementerian Agama pada tahun 2019 merumuskannya dengan konsep moderasi beragama, yakni sikap tidak terlalu berlebih-lebihan serta tidak pula meninggalkan kewajiban-kewajiban intinya dalam pengamalan beragama. Moderasi ini dipandang penting, mengingat setiap agama pun meyakini bahwa sikap berlebih-lebihan dalam hal apapun tidaklah mendatangkan kebaikan. Dalam praktek kehidupan, kerugian akan berlebih-lebihan ini tidak saja akan menimpa dirinya, tetapi juga bagi orang lain. Sebab perselisihan yang terjadi akan meluas dan memicu pertikaian yang kian berlanjut sampai usai. Berdasarkan penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2019 lalu, diungkapkan bahwa konsep moderasi beragama yang mengarahkan pada aspek proporsionalitas bersikap ini harus terus dimatangkan. Sebab karakter pemahamannya yang senantiasa berada di tengah antara dua situasi dapat memposisikan siapapun untuk tetap bersikap adil dan seimbang. Sebagaimana banyak dalam dimensi kehidupan, mengambil jalan tengah seringkali dinilai lebih baik ketimbang terjebak di antara keadaan yang buruk, apalagi sampai menjerumuskan. Di antara bentuk pematangan konsep yang perlu dilakukan adalah melihat praktik moderasi beragama di lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama. Lembaga pendidikan adalah sentra dasar pengenalan nilai agama bagi tiap individu setelah rumah dan lingkungan tempat tinggal. Lembaga pendidikan juga memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam mengamalkan prinsip moderasi beragama. Di sana proses tukar pikiran terjadi. Nah, sikap intoleran dengan segala bentuk tindakannya cenderung secara masif tersebar melalui institusi pendidikan. Banyaknya jumlah massa pada lembaga pendidikan adalah kesempatan besar dalam menitipkan cara pandang intoleran. Bagai api yang membakar sekam, melalui jumlah yang banyak, paham intoleran dapat secara tidak sadar meluas dan tidak mampu terdeteksi. Terlebih, jika setiap lembaga sekolah tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap konsep moderasi beragama ini. Oleh karenanya, langkah utama dari pematangan konsep ini adalah perlu menanamkan secara terstruktur kepada peserta didik, mulai jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Kurikulum dan bahan ajar yang digunakan pada setiap satuan pendidikan perlu mengadopsi konten konsep moderasi beragama secara baik, sehingga peserta didik memiliki pemahaman yang sama tentang pengertian moderasi beragama. Hanya saja, kita memahami bahwa setiap lembaga yang tersebar di berbagai daerah memiliki karakternya sendiri, sehingga langkah konkret berikutnya adalah merumuskan konsep moderasi beragama secara tepat dengan melibatkan cara pandang dan persepsi yang sama, baik secara konseptual maupun praktis. Dengan demikian, hal itu dapat diterima oleh masing-masing lembaga dan disampaikan secara baik pula kepada masyarakat luas. Sebab moderasi beragama harus menjadi modal dasar membangun relasi sosial keagamaan yang erat dan produktif, baik tujuan agama itu sendiri maupun tujuan kebangsaan secara luas. Pada tahun 2019,
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melakukan riset pada 16 lembaga pendidikan keagamaan di 7 provinsi di Indonesia. Nah, tema riset yang diusung adalah tentang bagaimana praktik konsep moderasi beragama di lembaga pendidikan keagamaan lintas agama dan wilayah. Riset yang melibatkan banyak perguruan tinggi, keagamaan, pesantren, dan beberapa sekolah formal lintas agama ini menyimpulkan beberapa konklusi dan rekomendasi. Salah satunya adalah belum dikenalnya konsep moderasi beragama secara merata. Meskipun demikian, nilai-nilai moderasi beragama secara substantif ditemukan pada ajaran setiap agama dalam berbagai bentuk dan istilah, sesuai dengan inti dan pokok ajaran agama masing-masing. Nah, secara terperinci, riset ini juga menemukan adanya 2 praktik moderasi beragama pada 16 lembaga pendidikan yang dijadikan titik riset tersebut. Pertama, moderasi beragama pasif, yaitu lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan moderasi beragama, namun lebih kepada pemenuhan kebutuhan personal individu pemeluk agama, sebagai landasan pandangan hidup dan sekaligus nilai etik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian, praktek moderasi beragama yang dilakukan hanya diamalkan oleh tiap-tiap masyarakat lembaga pendidikan ini. Belum adanya praktik yang lebih luas untuk menyamai nilai-nilai moderasi agama. Kedua, moderasi beragama aktif, yaitu lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan moderasi beragama dan menjadikannya sebagai modal dasar menginisiasi dan membangun relasi sosial keagamaan yang jauh lebih erat dan produktif, baik untuk tujuan keagamaan itu sendiri maupun tujuan kebangsaan secara luas. Nah, kelompok lembaga pendidikan ini telah menjadikan konsep moderasi beragama sebagai prinsip dasar bertolak untuk melakukan suatu kegiatan ataupun program. Melalui prinsip ini, bentuk sosialisasi moderasi beragama dapat lebih mudah disebarluaskan, meskipun mungkin belum bisa secara penuh mewarnai cara pandang masyarakat secara umum. Irisan tadi terjadi karena adanya perbedaan makna dan definisi konsep moderasi beragama. Masing-masing tokoh dan pemeluk agama memiliki tafsir yang berbeda atas konsep ini. Padahal, tokoh atau praktisi keagamaan dan pemeluk agama memiliki peran penting sebagai media sosialisasi. Pada tataran praktis, di lembaga pendidikan keagamaan pemahaman terstruktur konsep moderasi beragama kepada peserta didik sejak dini sampai perguruan tinggi belum pula secara serentak diterapkan. Padahal, lembaga pendidikan keagamaan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dalam menyemai prinsip moderasi beragama, bahkan menjadi laboratoriumnya. Hal lain yang juga menjadi kendala penyemai semangat moderasi di tengah umat beragama adalah masih terbatasnya narasi ajaran agama. Nah, narasi ini penting untuk memaknai dan mendefinisikan konsep moderasi secara utuh. Narasi moderasi beragama adalah acuan setiap tokoh dan praktisi keagamaan dalam menebarkan konsep ini. Kecenderungan sikap intoleran dengan segala bentuk tindakannya di tengah masyarakat yang kian menguat perlu diimbangi bahkan dilemahkan dengan narasi agama yang moderat. Melalui narasi ini, kelompok radikal yang menyimpang dalam memaknai ajaran damai agama dan kerap menyemai pandangannya secara masif melalui institusi pendidikan dapat dibatasi dengan pemahaman keagamaan yang lebih seimbang. Pemerataan konsep moderasi beragama perlu digerakkan bersama agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Kehidupan berbangsa kita yang identik dengan kemajemukan perlu diberikan ruang dialog yang dapat diterima oleh semua kalangan. Konsep moderasi beragama dirasa tepat menjadi ruang dialog tersebut, mengingat moderasi beragama yang mengedepankan prinsip pengamalan ajaran agama yang lurus, tidak menyimpang dari tujuan beragama, serta tidak berlebih-lebihan, dan sejalan dengan karakter bangsa kita. Nilai-nilai agama pun dapat lebih dimuliakan dan ditempatkan sesuai dengan tujuan beragama itu sendiri. Salah satu cara mematangkan konsep ini yakni moderasi beragama melalui lembaga pendidikan keagamaan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.